Judul, Santet dari Alas Gumelar. Latar sejarah. Pada abad ke-17 di daerah Banyumas, Jawa Tengah, terdapat sebuah desa terpencil bernama Gumelar yang dikelilingi hutan lebat dan kabut pekat hampir setiap hari. Masyarakat setempat percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk halus dan menjadi tempat tinggal para dukun sakti yang menekuni ilmu hitam tingkat tinggi. Di sanalah konon lahir salah satu tokoh terseram dalam sejarah santet tanah Jawa. Mbah Sarwi, seorang perempuan tua yang disebut sebagai Ratu Santet Gumelar. Awal kisah Mbah Sarwi dulunya adalah tabib yang baik hati. Ia menyembuhkan warga dengan ramuan dari hutan. Namun ia difitnah oleh kepala desa karena dituduh membuat anak sang kepala desa meninggal setelah berobat padanya. Sejak itu warga membakar rumahnya, mengusirnya dari desa dan menyebutnya penyihir sesat. Ia melarikan diri ke tengah alas Gumelar, dan disitulah semuanya berubah. Bertahun-tahun tak terdengar kabarnya. Hingga suatu malam satu persatu orang yang ikut mengusir Mbah Sarwi mati mengenaskan. Ada yang mendadak muntah paku panas. Ada yang tubuhnya melepuh seperti terbakar dari dalam. Bahkan ada yang jasadnya ditemukan berdiri kaku di sawah dengan mata terbuka tanpa bola mata. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Namun bisik-bisik warga menyebutkan, mereka semua mendapatkan santet kiriman dari Mbah Sarwi. Legenda hitam santet Mbah Sarwi. Konon, Mbah Sarwi belajar ilmu santet dari jin penunggu pohon beringin tua di tengah alas Gumelar. Ia melakukan tirakat bertahun-tahun, memakan daging mentah dan meminum darah hewan. Setiap malam Jumat Kliwon ia memanggil arwah-arwah gentayangan untuk menjadi utusan santetnya. Bahkan disebutkan ia memiliki boneka santet yang dibuat dari tulang janin, rambut orang mati, dan kain kafan busuk. Mbah Sarwi bisa mengirim santet hanya dengan menatap bayangan orang yang ingin dia celakai. Akhir yang menggetarkan. Pada 1694, seorang santri sakti bernama Ki Jaladara datang dari pesantren selatan untuk menghentikan teror santet Mbah Sarwi. Dengan membawa kitab kuno dan air mustajab dari sumur wali, Ki Jaladara masuk ke hutan. Selama 3 malam ia bertarung secara gaib. Pertempuran itu membuat langit Gumelar gelap total. Petir menyambar meski tak hujan. Orang-orang melihat bayangan hitam besar terbang di atas desa, diiringi suara perempuan tertawa menyeramkan. Akhirnya Mbah Sarwi dikalahkan dan tubuhnya dibakar hidup-hidup oleh api suci dari doa-doa Ki Jaladara. Namun sebelum api menyentuhnya, ia mengutuk. Siapapun yang menyebut namaku di tempat ini setelah matahari tenggelam, akan menjadi wadah bagi arwahku. Sampai hari ini, desa Gumelar masih ada, namun penduduknya menolak membicarakan Mbah Sarwi. Ada rumah kosong di pinggir hutan yang katanya tak bisa diruntuhkan. Meski pakai alat berat, setiap Jumat Kliwon, sering terdengar suara perempuan tua menyebut nama-nama orang dengan suara berat dan melengking. Dan konon kalau kau menyebut nama Mbah Sarwi 3 kali di depan cermin tengah malam, bayangannya akan muncul di belakangmu dan dari situ, santet pun dimulai. Karena santet bukan sekadar ilmu, tapi warisan dendam yang tak pernah mati. Kalau kamu mau, aku bisa buatkan lanjutannya tentang korban santet Mbah Sarwi zaman sekarang.